Padahal si Mahapatih Nambi itu hanyalah datang melayat ya. Nah, di sini dia bilang bahwa Mahapatih Nambi itu kalau dia berkunjung untuk melayat itu cuma kedok. Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review ya. Kali ini gue bakalan review komik Indonesia ya, yang berada di sebelah samping saya ini ya. Baca sendiri ya, kita bakalan review komik Indonesia berjudul Dharma Putra Winesuka. Belum kita review komik tebel ini, teman-teman semua yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Oke, langsung aja kita mulai. So, ini dia sobat komiknya. Ini tampilan depannya ya, kemudian ini tampilan sampingnya ya. Di sini ada logonya Koloni Dharma Putra Winesuka Alex Irzaki. Yang depannya tadi juga sama, ada logo Koloni Alex Irzaki Dharma Putra Winesuka. Dan di belakangnya ini ada sedikit sinopsisnya ya. Untuk ukuran komiknya ini lumayan gede ya. Ya, lebih gede daripada komik-komik biasa. Yang komik Jepang itu biasanya ukurannya segini sobat ya. Ini lebih gede. Nah, dan ini juga lebih tebal ya. Nah, ini komik Dharma Putra Winesuka ini merupakan karyanya Alex Irzaki. Buat kalian yang nggak tahu, Alex Irzaki adalah salah satu komikus berbakat di Indonesia ya, yang karyanya terkenal dengan goresannya yang tebal dan tegas dan jelas ya sobat ya. Oke, ini dia sobat. Nah, untuk komik Dharma Putra Winesuka ini diterbitin sama Koloni ya. Untuk genrenya menurut saya ini masuk genrenya action sama sejarah ya sobat ya. Jadi komik ini bersetting di masa lalu, di masa kerajaan Majapahit ya sobat ya. Oke, ini dia. Kita buka halaman pertama. Di halaman pertama di sini ada halaman warnanya sobat. Nah, seperti ini sobat ya. Ini ada halaman warnanya. Oke. Kemudian masih ada dalamnya halaman kedua, ada gambarnya dan ada juga tanda tangannya. Selanjutnya juga halaman kedua juga masih ada. Oke, ini dia. Ini kenapa ada logo MNC? Karena Koloni merupakan imprint dari MNC Komik ya. Nah, ini dia sobat, Dharma Putra Winesuka. Ini karyanya Alex Irzaki pada tahun 2010 ya. Kemudian ini tuh dulu diterbitin pertama kali juga pada tahun 2010. Cuma ini diterbitin lagi di tahun 2017. Jadi komik ini merupakan cetakan kedua ya, merupakan cetakan kedua dari Koloni. Nah, ini halaman pertamanya. Isinya di sini ada prolog, kemudian ada 7 bab, dan terakhir ada epilog ya sobat ya. Ini prolog Majapahit 1309 Masehi ya. Kalian bisa lihat nih gambarnya sobat ya. Bagus banget sobat. Nah, lihat gambarnya itu sekilas kayak gambar-gambar yang ala-ala cergam gitu ya sobat ya. Ala-ala cergam. Jadi kalau dilihat secara detail ini sebenarnya gambarnya detail, cuma untuk bagian-bagian tertentu dibikin biasa aja ya. Kayak ini dibikin dibikin garis-garis gini aja untuk menentukan gelap dan terangnya sobat ya. Sini juga bisa dilihat nih sobat, ini kayaknya masih pakai pensil ya, belum pakai ton kayaknya loh ya. Saya juga kurang tahu, tapi kalau yang ini mungkin udah pakai ton ini sobat. Nah, ini adalah Prabu Jaya Negara. Jadi ini pada awalnya itu menceritakan tentang 16 tahun masa pemerintahan Sanggrama Wijaya telah berlalu ya. Majapahit telah tumbuh besar, dan ini ceritanya Majapahit dipimpin oleh anaknya Sanggrama Wijaya sebagai generasi kedua, yakni Jaya Negara. Kalau kalian waktu masih sekolah pasti nggak begitu asing dengan Jaya Negara ya, atau sejarah Majapahit ya sobat ya. Karena di masa Jaya Negara ini banyak pemberontakan ya. Kalau nggak salah ada pemberontakan Ranggalawe, Nambi, dan lain-lain. Oke, dan di sini ada 7 orang kuat ya. 7 orang kuat di Majapahit yang bernama Dharma Putra Winesuka. Dharma Putra Winesuka ini adalah sekelompok orang yang berisi 7 orang ya. 7 orang penting, 7 orang kuat yang berada di kerajaan Majapahit. 7 orang ini selalu mengabdi kepada raja-raja ya. Mau berganti raja apapun, pokoknya 7 orang ini selalu mengabdi dengan sumpah mereka sobat, untuk setiap kepada
prabu mereka. Nah, anggota dari Dharmaputra Winesuka ini ada yang namanya Yuyu, Wedeng, Banyak, Pangsa, Tanca, ya, dan 2 orang lagi namanya Kuti dan Semi, ya. Kuti dari Pajaraan dan Semi dari Lasem, ya. Lasem saat ini merupakan salah satu daerah yang berada di Rembang, ya sobat ya. Cuma ini kurang tahu juga ini yang dimaksud Lasem Rembang atau bukan, saya juga kurang tahu sobat. Nah, ke-7 orang ini memegang sumpah ya dalam kalimat Satya Bela Bhakti Prabu, ya. Yakni Dharmaputra Winesuka bersumpah melindungi Paduka yang mulia dengan taruhan nyawa. Pada kenyataannya di setiap masa selalu saja ada pemimpin bodoh. Si Dungu yang sangat beruntung bisa menjadi raja. Nah, jadi raja yang Jaya Negara ini tuh kayak ibaratnya kayak raja Dungu atau raja bodoh yang ya, apa ya, tidak bisa memerintah dengan baik itu sobat. Tapi raja tetaplah raja, maupun dia rajanya modelnya kayak apapun, 7 orang ini mau nggak mau harus tetap terikat janji Satya Bela Bhakti Prabu ya sobat ya, untuk bersumpah melindungi prabu mereka. Nah, ini di sebuah tempat di salah satu istana ya, Wisma Dharma Balai Pualam. Di sini para anggota Dharmaputra Winesuka biasanya kayak santai di sini ya, minum-minum gitu. Tapi 2 orang yang bernama Rakuti dan Rasemi ini selalu berlatih sobat. Nah, ini dia sobat. Jadi 2 orang Rakuti dan Rasemi ini yang berada di cover ini tadi ya sobat ya. 2 orang ini adalah 2 orang anggota terkuat di Dharmaputra Winesuka ya. Sadarlah Kuti, prinsip Satya Bela Bhakti Prabu hanya berlaku jika berjalan bersama dengan Astabrata, 2 prinsip yang harus selalu seimbang, saling mendukung antara abdi dengan raja. Jika salah satu gagal, maka keduanya tidak lagi berfungsi. Pada akhirnya mereka tetap, walaupun kayak beradu kekuatan dan beradu opini ya, akhirnya mereka tetap seimbang dan tetap bersama, bekerja sama sobat. Nah, Jaya Negara 19 tahun masa pemerintahnya penuh dengan pengkhianatan dan pemberontakan dan perang. Kebodohan serta ketidakmampuannya dalam memerintah menyebabkan Majapahit lemah serta rakyat sengsara, menjadi penyebab terbunuhnya para pahlawan negara serta bertanggung jawab atas runtuhnya kerajaan Lumajang. Atas prestasinya tersebut sebuah gelar dianugerahkan kepadanya, Kala Gemet, atau dalam bahasa Indonesia si setan kerdil ya. Ini diambil dari kitab Pararaton ya, kitab raja-raja sobat. Nah, ini yang selanjutnya tahun ini musim kemarau lebih panjang dari biasanya. Ini bab 1 ya, ini udah mulai bab 1 pemberontakan. Nah, ini adalah paman ya, paman Senopati yang namanya Halayuda ya. Halayuda. Jadi dia itu memberitakan kepada raja yang bisa dibilang rajanya memang bingung seperti ini. Dia berkata bahwa Mahapatih Nambi telah memberontak ya. Dia berkata bahwa kunjungan Mahapatih Nambi ke Jawa Timur atau Pajaraan ya, yang berada di Lumajang ini hanyalah kedok. Jadi sebenarnya dia itu bergabung dengan pasukan Arya Wiraraja di timur ya, untuk memberontak ke Majapahit. Saat ini Nambi telah membangun benteng di Pajaraan. Sementara Wiraraja menghimpun kekuatan di Ganding, siap melancarkan serangan terhadap Majapahit ya. Wilayah timur telah lama memisahkan diri dari Majapahit. Wiraraja sudah pasti merencanakan serangan ini sejak lama. Nah, di sini dia terus menghasut sama rajanya. Namun si Rakuti langsung membela ya. Membela, dan itu nggak mungkin karena Mahapatih Nambi itu bukan orang seperti itu ya sobat ya. Kemudian dia juga bilang bahwa Rasemi juga ikut dengan Mahapatih Nambi. Jadi nggak mungkin terjadi seperti itu. Ketegangan memuncak ya. Para Dharmaputra telah siaga penuh untuk bergerak mengamankan situasi bila sampai terjadi keributan. Tapi tentu saja hal itu tidak diperlukan, karena mereka tahu Rakuti adalah orang yang mereka kenal paling bisa bersabar jauh melebihi siapapun. Baiklah Paman Halayuda, ku berikan kekuasaan penuh pada Paman untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Paduka, kalau begitu hamba mohon diri. Perintah telah diberikan, patuh adalah mutlak. Saat itu tak seorang pun menyadari senyum aneh yang muncul di wajah Halayuda. Majapahit 1316 Masehi, 7 tahun masa pemerintahan Jaya Negara, Sang Prabu Jaya Negara ya. Tercatat sebuah peristiwa yang lebih dikenal sebagai pemberontakan Nambi. Nambi itu yang Mahapatih tadi ya sobat ya. Walaupun sebenarnya akan lebih tepat bila disebut sebagai tragedi, karena pada kenyataannya pemberontakan itu tidak pernah ada. Tragedi bermula dari sebuah kabar duka, ayah Mahapatih Nambi, Mbu Sina dari Pajaraan telah meninggal dunia.
Atas izin Sang Prabu, Mahapatih Nambis beserta rombongan istana berangkat melayat menuju Pajaraan di timur yang merupakan wilayah kerajaan Lumajang. Turut mengiring dalam rombongan itu pula adalah Rasemi. Rasemi adalah salah satu anggota di Dharmaputra Winesuka tadi ya, sebagai wakil ungkapan bela sungkawa dari segenap Dharmaputra. Siapa sangka peristiwa tersebut justru dimanfaatkan oleh seorang rakyat cilik bernama Halayuda dengan menebar isu bahwa di Pajaraan Mahapatih Nambi tengah membangun persekutuan dengan pasukan Wiraraja dari kerajaan Lumajang untuk melakukan pemberontakan terhadap Majapahit, sobat. Setelah berhasil menghasut Sang Prabu Janagara untuk memberikan perintah resmi, Halayuda pun berangkat membawa 120.000 pasukan Majapahit menyusuri pantai Probolinggo untuk menyerang benteng Pajaraan dalam rangka menumpas pemberontakan Nambi. Nah, ini baru bisa dibilang belum ada seperempat cerita ya. Oke, jadi saya nggak ingin terlalu ngasih spoiler terlalu banyak. Ceritanya ya kira-kira seperti ini. Buat kalian yang kepo, kalian bisa beli ya. Karyanya ini bagus banget. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah pemberontakan Nambi bisa padam? Dan jika iya, apakah nanti sesama anggota Dharmaputra Winesuka bakalan bertempur? Itu tadi sobat sedikit review dari komik Dharmaputra Winesuka karya Alex Irzaki ya. Semoga review ini bermanfaat buat teman-teman semua pecinta komik Indonesia. Oke sobat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga sharing ini bermanfaat. Saya Dar, pamit dulu. Salam books lovers. Dadah. Buat kalian yang kepo sama video terbaru dari Book Boys, kalian bisa cekidot di sini. Untuk kalian yang pengen tahu playlist review dari Book Boys, kalian bisa cekidot di sini ya. Subscribe langsung aja ke sini. Oke, bye-bye.